Di dalam kamar, Intan membuka pintu kamarnya sedikit, membuat celah sempit untuk mengintip Bara dan Axel yang sedang menyantap makan siang. Mereka terlihat berbincang santai sambil menikmati makan siang. Tidak ada yang mencurigakan dari interaksi mereka. Setelah beberapa saat mengintip, Intan merasa lega karena tidak menemukan tanda-tanda apapun yang mencurigakan. Dengan hati yang sedikit lebih tenang, Intan merapatkan pintu kamarnya dan melangkah ke arah tempat tidurnya. Namun sebelum ia sempat duduk, ponselnya tiba-tiba berdering dengan pelan. "Hai Mawar." "Intan, astaga, akhirnya gue bisa hubungin lu juga. Beberapa hari ini gue cemas banget. Gue telepon, chat, kenapa gak aktif?" "Sorry, kuota gue habis." "Ya Allah, lu sampai segitunya gak punya duit, Tan? Ya udah gue isiin kuota ya." "Gak usah, gue ada kok. Kemarin masih ada duit sisa pesangon dari Pak Rangga." "Sekarang lu tinggal di mana? Lu mau nginep di kamar mes gue? Sini aja, Tan." "Enggak, War, makasih udah nawarin." "Tan, terakhir kita ketemu itu lu belum sempet cerita. Cuma bilang semua ini karena Andi." "Iya, jadi sebenarnya..." Ia berhenti sejenak, ragu-ragu untuk melanjutkan. Namun kemudian dia menghela nafas dan memutuskan untuk memberitahu Mawar semuanya. Intan pun mulai menceritakan segalanya. Dan sampai akhirnya ia jadi pembantu di rumah Bara. Tapi yang namanya Bara, orang baik kan? Dia bisa dipercaya kan? "Kayaknya sih bisa. Jangan kayaknya, Tan, orang jahat sekarang banyak. Dari zaman dulu juga banyak, Mawar. Cuma bedanya penjahat sekarang lebih pinter." "Gue gak tahu harus ngomong apa lagi. Tapi lu tahu kan kalau gue selalu ada untuk lu, kapanpun dan dimanapun." "Thanks ya, War. Lu bener-bener the real sahabat gue. Gak kayak si Intan si jahanam itu." "Sekarang apa rencana lu, Tan?" "Gue akan cari kerja lagi. Tapi gue tetap jadi pembantu di sini. Hitung-hitung dapat tempat tinggal dan makan gratis." "Kalau ada loker ya, War, kasih tahu gue." "Iya." Saat Mawar memalingkan wajahnya dari ponselnya, matanya secara tidak sengaja mendarat pada sosok yang dikenalinya. "Tan, Intan, gue lihat mereka di stasiun." "Siapa?" "Si Andi sama Ria." Intan yang mendengar kabar itu merasa darahnya mendidih. Segala kekesalan dan kekecewaan yang selama ini dia tahan tiba-tiba meledak menjadi api kemarahan di dalam dirinya. "Apa? Di stasiun?" "Iya, Tan. Mereka kayaknya mau keluar kota deh. Gue akan segera ke sana. Pokoknya gue harus menuntut pertanggungjawaban dari mereka atas semua masalah yang mereka timbulkan." Dalam hatinya api kemarahan masih berkobar. Namun di samping itu ada juga rasa tegar yang memandu langkahnya. Dia tidak akan membiarkan dirinya terus menderita akibat ulah Ria dan Andi. Ketika ia keluar dari kamar, Bara yang sedang duduk di ruang tengah bersama Axel menoleh ke arahnya dengan tatapan heran. "Mau kemana, Tan?" "Aku akan membuat perhitungan dengan Andi." "Andi? Si setan mantan pacar yang pernah aku ceritakan sama kamu." Sebelum Bara sempat merespon, Axel tiba-tiba menyela. "Hei, kalau begitu bareng aku aja. Aku juga akan ke arah sana." Bara menatap Axel dengan ekspresi yang sulit untuk dibaca. Ada sesuatu yang terasa aneh dalam tawaran itu. Tapi pada saat yang sama dia tidak punya alasan kuat untuk menyela. "Oke, terima kasih." Saat mereka bersiap-siap untuk pergi, Bara tidak bisa menghilangkan perasaan cemas di dalam dirinya. Dia mulai menyadari bahwa Axel tampaknya berusaha mendekati Intan, dan itu membuatnya merasa tidak nyaman. Ada sesuatu yang tidak beres dalam pikirannya, tapi dia tidak bisa mengidentifikasi dengan pasti apa yang membuatnya merasa begitu gelisah. "Ayo, Tan, mobilku ada di depan." Intan mengangguk. Lalu tiba-tiba Bara ikut beranjak dari kursinya. "Tunggu, aku juga ikut." Intan dan Axel saling menoleh ke arah Bara. "Kamu mau ikut? Ngapain?" "Aku juga ada urusan di sana, jadi sekalian nebeng." "Urusan apa?" "Urusan tentang penagihan. Pokoknya aku mau ke stasiun kereta." Axel mengemudikan mobil dengan sangat kencang, melintasi lampu merah dan menyalip kendaraan lain dengan gesit. Intan yang duduk di kursi belakang merasakan adrenalinnya naik dengan cepat. "Hei, apa
Apa bisa nyetirnya lebih kalem? Rileks Tan, aku tahu apa yang aku lakukan. Tenang aja. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka tiba di stasiun. Mereka di sana, seru Intan mempercepat langkahnya. Axel dan Bara menoleh ke arah yang ditunjuk Intan, berharap mereka tidak terlambat untuk mencegah Andi dan Ria kabur. Andi yang mulai menyadari bayangan beberapa orang berjalan cepat ke arahnya, lalu ia menoleh ke arah tersebut. Andi merasa detak jantungnya berdegup kencang saat ia menyadari Intan menuju ke arahnya dengan ekspresi penuh tekad. Tanpa ragu ia meraih tangan Ria dan mencoba menariknya menjauh. Ria, cepat, kita harus pergi. Namun tindakan mereka tidak luput dari perhatian Intan yang kini berteriak memanggil nama mereka dengan keras. Andi, Ria. Axel dan Bara yang telah berlari mengikuti Intan tiba di tempat kejadian dengan nafas terengah-engah. Sialan, mereka mencoba kabur. 2 orang itu yang kamu cari kan? Iya mereka, tolong bantuin gue kejar mereka. Intan mengejar Andi dan Ria dengan hati yang berdebar kencang. Langkahnya cepat mengejar bayangan kedua sosok itu yang semakin menjauh. Andi, berhenti! Teriaknya terus-menerus, membuat para calon penumpang kereta yang ada di stasiun menatap ke arahnya dan bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Di belakangnya Bara mengikuti dengan langkah mantap, matanya berfokus pada Intan. Sementara itu Axel memilih untuk tetap diam di tempat, berdiri di samping Mawar. Pandangannya terfokus pada kejadian di depannya, namun pikirannya melayang jauh. Ia mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang bisa terjadi, mencari cara terbaik untuk menyelesaikan situasi ini tanpa kekerasan. Sementara itu di koridor stasiun yang ramai, Intan terus mengejar Andi dan Ria. Langkahnya cepat dan ia bisa merasakan nafasnya semakin tersengal-sengal. Namun dia tidak membiarkan itu menghentikannya. Hatinya penuh dengan tekad untuk menangkap keduanya. Di depannya Andi dan Ria terus berlari. Namun mereka tahu bahwa waktu mereka semakin terbatas. Mereka harus menemukan cara untuk keluar dari stasiun sebelum terlambat. Andi, gimana ini? Seperti rencana awal lah, kita kabur. Tiba-tiba Andi dan Ria memutar sudut, mencari alternatif lain, mencoba untuk menghindari Intan dan Bara. Namun Intan yang begitu mengenali mantan pacarnya, seraya paham apa yang sedang dipikirkan Andi dan Ria, segera menyadari gerakan mereka. Dengan cepat dia mengubah arahnya dan terus mengejar. Akhirnya setelah mengejar dengan keras, Intan dan Bara berhasil menangkap Andi dan Ria di ujung koridor stasiun. Intan dan Bara menatap Andi dan Ria dengan mata yang berkobar-kobar. Tidak ada tempat untuk kalian kabur lagi, ujar Intan dengan suara tegas. Namun Andi dan Ria tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Mereka saling bertatapan, mencoba untuk mencari celah untuk melarikan diri. Apaan sih Lotan? Lepas! Ria meronta ketika tangan Intan mencekram lengan dia dengan sangat kuat. Gua gak akan lepas. Lepasin gua Tan, emangnya gua apaan lo giniin? Lu itu maling, lu sahabat jahanam durjana gak tahu malu. Kalian tidak bisa menghalangi kami. Kami gak salah, tapi kalian memperlakukan kami kayak gini. Bara mengangkat alisnya. Kami tidak akan membiarkan kalian pergi begitu saja. Kalian harus menghadapi konsekuensi dari perbuatan kalian. Konsekuensi apa? Emangnya gue ngapain? Terus lu siapa? Andi masih meronta, berusaha melepaskan kedua tangannya yang dipiting oleh Bara. Dia diisi dari pinjol pinjol. Gila, lu emang setan. Bisa-bisanya lu sama Ria jebak gue. Emangnya gue salah apa? Kenapa gue dibawa-bawa? Tiba-tiba suara langkah cepat terdengar di belakang mereka. Beberapa petugas kereta api tiba di tempat kejadian, siap untuk mengambil alih situasi. Kalian ikut kami ke kantor. Maksudnya saya. Andi dan Ria menjawab dengan nyaris bersamaan. Mereka berdua sama-sama tidak terima diperlakukan seperti copet. Ya iyalah, maksudnya lu berdua. Kenapa kita diperlakukan kayak gini? Kami gak salah apa-apa. Lepasin. Mbak, Mas, lepasin mereka. Lebih baik kita semua bicara di kantor. Memangnya ada masalah apa? Kami bukan copet, kita gak layak diperlakukan kayak gini. Mbak,
Mas, lepasin mereka. Jangan membuat kegaduhan dan salah paham di sini. Kami punya urusan sama mereka. Ya udah, lepasin mereka dulu. Kita akan bicarakan dan meditasi. Kalian bisa bicara di ruang kantor kepala keamanan di sini. Tapi kalau memang mereka ini adalah orang yang berbahaya dan patut diamankan, biarkan kami yang mengamankan. Kami akan menelpon polisi. Intan dan Bara saling bertatapan. Kemudian Bara menganggukkan kepalanya pelan. Intan akhirnya menurut dan melepaskan cengkraman di pergelangan tangan Ria. Begitu pula dengan Bara. Petugas keamanan stasiun mengambil alih dan mencengkram kedua tangan Ria dan Andi. Andi dan Ria lagi-lagi memberontak. Lepas, aku akan menuntut kalian. Lepaskan mereka. Saya yang bertanggung jawab di sini. Tiba-tiba seseorang berteriak dengan suara yang tenang namun tegas. Saya akan menyelesaikan ini. Intan dan Bara menoleh ke arah sumber suara. Suara yang sepertinya dikenal oleh Intan. Intan terkesiap ketika melihat pria yang baru datang. Dia adalah Herman. Melihat para petugas keamanan di stasiun yang patuh kepadanya, Intan merasa Herman adalah salah satu atasan di stasiun ini. Kerongkongan Intan langsung terasa kering ketika matanya bertemu tatap dengan mata Herman. Sebelumnya ia pikir Herman adalah pengusaha. Tapi ternyata dia bekerja di sini dan dia membela Andi dan Ria. Kalian kembali ke tugas masing-masing. Biar saya saja yang bertanggung jawab dengan mereka. Baik, Pak. Hati Intan berdebar ketika menyadari kebenaran tentang identitas Herman, pria yang telah menyita rumah orang tuanya. Ia mengambil kesimpulan bahwa Andi dan Herman kemungkinan besar bersekongkol. Kemarahan memuncak di dalam diri Intan, menguatkan tekadnya untuk mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya dan menuntut Andi bertanggung jawab atas data-data pribadinya yang digunakan untuk meminjam pinjaman online. Gua nggak akan biarkan kalian berdua lepas begitu aja. Suara Intan gemetar oleh kemarahan saat dia menghadapi Andi dan Herman. Kalian berdua telah merencanakan ini dari awal, bukan? Ekspresi Herman mempertegas, tapi dia tetap bertahan. Kami tidak melakukan apa-apa yang ilegal. Semua ini adalah transaksi sah, dan rumah itu sekarang milik kami. Kita bisa menyelesaikan ini dengan cara yang baik, tapi kita harus bicara dengan tenang dan mencari solusi bersama. Tidak ada solusi, kecuali kalian mengembalikan apa yang kalian ambil dan mengakui kesalahan kalian. Saya akan melaporkan hal ini ke polisi. Bara terdiam mengamati dan menyimak. Dari percakapan demi percakapan yang ia dengar, membuatnya semakin mengerti bila Intan adalah pihak yang dirugikan. Dan memang benar apa yang dikatakan Intan jika dia ditipu. Kalian akan membusuk di penjara. Kalian semua memang bersekongkol. Ria masih merasa tidak bersalah. Ia menunjuk dirinya sendiri. Jangan bawa-bawa aku nggak tahu apa-apa. Mata Andi menyipit. Tetapi dia tetap tenang. Kami tidak takut dengan ancamanmu. Kami memiliki bukti yang sah untuk semua transaksi ini. Kalian mungkin memiliki bukti palsu, bukti transaksi, apalagi tanda tangan gue itu nggak sah. Gue akan melakukan segalanya untuk mendapatkan keadilan. Herman menghela nafas, pandangannya sedikit melembut. Intan, aku mengerti perasaanmu, tapi mari kita bicarakan ini dengan tenang. Aku yakin kita bisa menemukan jalan keluar yang adil bagi semua pihak. Baiklah, kita bicarakan. Intan akhirnya menyerah meskipun dengan enggan. Tapi aku gak akan menghentikan upaya untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi hakku. Andi dan Herman saling bertukar pandang, menyadari bahwa pertempuran ini masih jauh dari selesai. Mari kita pindah ke ruanganku. Kita bisa membicarakannya dengan lebih tenang di sana. Intan menyetujui usulan tersebut. Ia menatap Bara dan berbisik. Tolong temani aku. Oke, aku akan temani kamu.